berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dengan doa Ratu Surga, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Dia yang Engkau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mohon izin dulu kepada tim pemandu, karena kita akan doa rosari terlebih dahulu, ya. Jadi nanti baru dilanjutkan oleh tim pemandu Rumah Karya, Pak Toyo dan Pak Rafael. Mari dipimpin Mbak Siska atau Mbak In, langsung pendek saja, yang pendek. Terima kasih. Kita malam hari ini memakai peristiwa terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu ini sekarang dan waktu kami mati. masih ada satu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih Buma Kalia, Pak Artoya, Pak Rafael yang beri kesempatan kepada kami semua untuk rosario terlebih dahulu, sehingga kita bisa bersama-sama rosario terlebih dahulu pada malam hari ini, termasuk dengan tim pemandu. Baik, untuk waktu selanjutnya karena kita sudah doa bersama, langsung kami serahkan kepada tim pemandu sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Matur. Siap. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan, kita ketemu dalam keadaan sehat. Dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan mengingat, merenungkan bulan Mei setiap tahunnya itu, selain kita umat Kristiani berdevosi kepada Bunda Maria, ini ternyata melalui Komisi Liturgi KWI ini juga menetapkan sebagai bulan liturgi nasional. Jadi, memang ini benar-benar kalau nanti kita perhatikan akan menjadi sesuatu yang nyes gitu bagi kita. Nah, harapannya setelah kita mendengarkan teks-teks kitab suci, itu nanti ada perubahan di dalam diri kita. Jangan sampai kita pulang misa biasa saja, seperti misa-misa yang lainnya. Nah, kita harusnya bertanya ke dalam diri kita, saya tadi persiapan enggak? Begitu. Karena setiap ekaristi itu punya tema sendiri-sendiri. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan mengupasnya secara bersama. Begitu Pak Agus, Pak Rafael. Baik Bapak Ibu, saya tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu Makaria dengan sangat jelas sekali ya, bahwa kita akan pada tema PI kita kali ini itu kita akan membahas secara umum itu liturgi Ekaristi, perayaan Ekaristi, perayaan misa yang kita rayakan setiap minggu itu ya, dan lebih khusus lagi pada liturgi Sabda. Kalau saya tanya pada Bapak Ibu, kalau saya tanya gitu kan, kalau merayakan Ekaristi itu yang bagian yang penting mana Bapak Ibu? Ayo, yang mana biasanya? Kalau Ekaristi yang penting yang mana? Biasanya apa? Kalau ditanya gitu yang penting jawabannya umat atau biasanya? Konsekrasi atau komuni gitu ya. Orang kadang pergi misa gak afdol nek gak komuni gitu kan. Artinya selama ini pandangan Gereja Katolik secara umum, umat Katolik pada umumnya memandang yang menjadi pusat itu adalah doa syukur agung dan komuni. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Makaria bahwa dalam Ekaristi kita itu ada 4 bagian tadi ya, bahwa kita pemahaman kita tentang artinya pemahaman umat secara umum, saya tidak menyalahkan umat ya, tapi pandangan umat secara umum masih perlu diperdalam lagi tentang perayaan Ekaristi ini. Kenapa harus kita perdalam? Tadi dikatakan adalah bahwa Ekaristi itu sebagai puncak dan sumber itu dalam Sacrosanctum Concilium.
saya bicara Sacrosanctum Concilium, sudah pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ini barusan. Belum pernah ya? Sebagai orang Katolik setidaknya pernah dengar aja ya. Sacrosanctum Concilium itu apa sih? Saya jelaskan sedikit aja, paling nggak sudah pernah dengar. Sacrosanctum Concilium itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh gereja atau yang dihasilkan melalui Konsili Vatikan kedua. Jadi Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 16 dokumen, 4 yang paling utama. Dan yang pertama ini Sacrosanctum Concilium, membahas tentang liturgi. Kenapa penting? Kita harus tahu lah, paling nggak pernah dengar Sacrosanctum Concilium. Karena dengan keluarnya Sacrosanctum Concilium ini, liturgi gereja berubah total. Kenapa berubah total? Mungkin yang sepuh-sepuh pernah zamani misa yang romonya ngadep altar, bahasa Latin, yang di belakang sudah umatnya diem saja. Itu namanya misa tridentin, ya. Tradisional Latin misale, ya. Jadi misa sebelum Konsili Vatikan kedua, namanya misa tridentin. Bapak Ibu kalau lihat TikTok atau YouTube itu biasanya muncul itu ya, apalagi kemarin sejak informasi kematian Paus Fransiskus itu dimunculkan lagi. Itu namanya tridentin. Nah, sejak munculnya Sacrosanctum Concilium ini, misa kita berubah seperti sekarang. Romo menghadap ke umat ada dialog. Kalau dulu nggak boleh. Jadi waktu misa, umat romonya misa ngadep altar bahasa Latin, di belakang umatnya devosi. Rosario. Itu mengapa menjadi cikal bakal? Kenapa kok umat Katolik itu lebih lekat dengan Rosario? Karena pada waktu itu misa urusannya imam, urusannya klerus, imam, uskup, dan diakon. Umat nggak boleh ikut-ikut. Hasilnya 0. Seperti tahun 2025 ini dibagi 3, hasilnya 0 pakai tahun C. Kalau dibagi 3 pakai prorogabit itu loh Bapak Ibu ya. Sisanya kalau 1 itu pakai tahun A. Kalau dibagi 3 sisanya 2 itu pakai tahun B. Hitungannya gitu. Pakai tahun A, kalau pakai tahun A, bacaan Injilnya dari Injil Matius. Kalau tahun B, Injil Markus. Kalau tahun C, Injil Lukas. Lalu Injil Yohanes di mana? Injil Yohanes dibacakan saat masa minggu-minggu Prapaskah. Masa Advent dan masa Paskah. Nah, masa Advent itu nanti Injilnya, minggu-minggu Advent itu pasti diambil dari Injil Yohanes semua. Dengan begitu, ketika Bapak Ibu mengikuti misa selama 3 tahun rutin, Bapak Ibu sudah membaca hampir keseluruhan kitab suci ini. Udah katam istilahnya. Nah, itu. Jadi mohon diingat bahwa kita misa, kita ingin meladani dan itu dibawa pulang. Ya. Karena gereja ingin hidup kita itu selalu diterangi oleh cahaya sampai bahkan Bapak Ibu Rosario tadi ya, kita berkali-kali mendalaskan Rosario. Bapak Ibu tak sadar kalau teks doa Rosario tadi itu sebagian besar diambil dari Injil, ya kan? Bagian yang pertama itu diambil dari Injil. Dari mana? Dari kata-kata siapa itu? Maria Sakari Elizabeth. Yang kedua, bagian pertama kedua itu adalah yang pertama adalah salam dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Salam Maria. Gitu kan? Lalu yang kedua itu perkataan Elizabeth ketika Bunda Maria berkunjung. Baru yang selanjutnya itu dari tradisi gereja. Artinya Injil itu begitu menjalankan peranan penting. Hanya masalahnya kerap kali kita kesulitan ya. Maksudnya mau kitab suci ke apa tadi? Kita nggak tahu ya. Kita makanya diajak gereja, ini menjadi catatan bagi gereja juga bahwa gereja harus tiada henti-hentinya membantu umat untuk lebih mencintai dan mengenal kitab suci. Karena memang susah ya, kita harus tahu kitab suci teks yang ribuan tahun yang lalu gitu Bapak. Tradisi suci dan magisterium, ya kan. Kita tradisi suci yang sampai ke kita cuma mungkin nggak ada mungkin 10% nggak sampai. Tradisi suci mungkin yang sampai ke kita bentuk-bentuk devosi itu ya.
Aku percaya. Tapi siapa yang pernah mengakses, yang pernah membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja? Ya. Nggak ada, ya kan? Susah memang. Kalaupun kita bisa membaca, kita dapat bukunya, moconya ya angel, ini maksudnya apa, gitu kan? Lalu ketiga magisterium, kita mendapatkan pengajaran kita paling sering lah, paling nggak homili lah udah ya. Kadang homili pun itu tadi mau khotbah Romo apa yo. Pantun. Waduh. Kita sedikit untuk mengakses magisterium. Salah satu bentuk magisterium itu tadi Sacrosanctum Concilium. Siapa yang pernah dengar? Baru tadi itu kan. Itu juga susah diakses juga. Sacrosanctum Concilium dan dokumen-dokumen lain itu bentuk magisterium, pengajaran-pengajaran di situ, dogma-dogma di situ. Kita pun kesulitan untuk mengakses itu. Nah, lalu kalau tradisi sudah susah, magisterium susah, kitab suci juga susah. Lalu bagaimana dengan dasar iman kita gitu kan? Paling enggak yang paling bisa kita akses itu adalah kitab suci karena tiap rumah kita punya. Jadi mohon diperhatikan betul bahwa liturgi sabda itu penting Bapak Ibu. Sama pentingnya dengan liturgi ekaristi. Kalau Bapak Ibu lihat dalam perarakan. Terima kasih Bapak Ibu. Pak ini lama sekali hidup di dalam membiara. Jadi kalau tentang ensiklik, tentang apa sakramentum atau apa tadi, DKU itu sudah melontok sekali. Kalau saya belajarnya tentang kurikulum, PP, CP dan sebagainya. Begitu Bapak. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam hal yang sangat urgen bagi kita sebagai umat Katolik, di mana tadi sudah dijelaskan Ibu Makaraya Pak Rafael adalah sebagai puncak dari hidup iman kita. Bapak Ibu, saya bertanya aja satu, apakah Bapak Ibu di hari Minggu atau di hari Sabtu pada saat misa itu merasa mendapat undangan apa tidak dari Tuhan? Ya. Ada yang tidak, ada yang iya. Ya, Iya, undangannya memang tidak tertulis. Beda dengan undangan manten ya Bapak Ibu. Undangan manten jelas hari, tanggal, jam, tempat. Nah, sebelum liturgi sabda kita terlambat itu masih ada toleransi, boleh menerima komuni. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita itu dalam perayaan itu ya ikutnya dari awal, ritus pembuka sampai ritus penutup ini kita tidak sampai ya melupakan atau lewat dari hal itu, sehingga kita mengikuti misa itu benar-benar yakin ekaristi ini menjadi bagian dari hidup kita. Nah, tapi yang sering terjadi ya tadi. Kemudian mungkin ada petugas relawan atau tukang parkir ikut misa, ya silakan. Kalau ikut misa ya misa, parkirnya ditinggal. Nah, itu jangan sampai parkir yang didahulukan, terus nanti waktu komuni ikut itu nggak boleh, boleh seperti itu. Jadi kalau memang mau parkir ya silakan parkir, misalnya ikut besoknya atau ikut sore atau ikut pagi dan sebagainya bisa diatur karena kita punya jam misa itu yang berbeda-beda. Kalau sudah lepas dari ijen, sudah lepas dari paroki amanah, bimbing bisa ijen dan sebagainya itu banyak alternatif jawaban, tidak ada alasan. Meskipun relawan jaga, ya kalau mau ikut misa ya ikut dari awal, silakan duduk di meja itu, ya. Jadi pertanyaan juga, bagaimana kalau ya tidak boleh, silakan ikut misa saja, jangan parkir ya silakan hari lain sehingga hari misa, karena seperti itu. Kemudian kita kalau ke gereja diharapkan juga itu sudah disampaikan Pak Rafael, kita fokus tidak sampai kita nih pegang HP dan sebagainya. Malah anak kita supaya tidak rewel kita beli HP, itu tidak benar Bapak Ibu. Itu salah satu ya, bagaimana caranya Bapak Ibu kalau ada putra-putrinya kita ajak terbiasa untuk bisa. Nah, kalau rewel ya kemarin juga ada yang tanya, ya tidak apa-apa anak-anak rewel, ya bagaimana usaha orang tua supaya anak ini tidak rewel, diajak keluar sebentar, diajak masuk lagi, lupa keluar masuk itu boleh apa? Tidak apa-apa Bapak Ibu, mengikuti misa keluar masuk tidak apa-apa. Kemudian kami akan coba mengulas sedikit tata cara kita ini yang kadang ya, kami pernah mendapat WA tentang liturgi, yaitu mulai dari kita datang ya masuk kita pasti ambil air suci ya Bapak Ibu ya. Ya air suci itu ini nggak iso mabuk.
Ngirit. Monggo Bapak Ibu. Iya, benar emang ngirit emang. Saya. Kalau ada bisa kok. Boleh. Langsung kayaknya wis. Ayo Beko. Ayo Beko. Ya, iya. Ayo Beko. Malam, terima kasih. Saya mau sharing aja. Iya, mari. Apa posisi umat saat mendengarkan sabda itu yang baik yang bagaimana sih Pak? Itu maksudnya. Kebanyakan yang saya lihat itu berdiri itu seenaknya gini di bangkunya itu apa gitu. Nah, itu aja. Baik. Posisi yang dianjurkan oleh gereja untuk ketika tata gerak di dalam liturgi saat bacaan dibacakan, bacaan pertama, bacaan kedua dan Injil itu pertama kita mendengarkan, kita tidak boleh sambil membaca. Ya. Jadi lembaran-lembaran misa itu sebenarnya dipersiapkan dibaca sebelumnya, mungkin saat baru datang 15 menit bacalah, oke. Di rumah sudah dibaca. Kenapa kita harus mendengarkan? Itu karena posisi atau posisi batin kita menempatkan diri sebagai umat yang berdosa lagi mendengarkan Allah sendiri yang bersabda. Kan itu tadi teologinya, bahwa ketika bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan ketiga dibacakan, itu bukan mereka yang bertugas yang sedang ngomong, tetapi di balik itu adalah Allah sendiri yang sedang berbicara pada kita. Ya kalau kita seperti berbicara sama orang tua misalkan gitu ya, kalau kita sambil disambi kan nggak sopan gitu kan. Tapi kita harus dengan sikap mendengarkan gitu, memberikan perhatian. Iki maksudnya mau ngendikan nopo ya, mau berbicara apa sih Allah itu. Lalu saat Injil tentu sikapnya berdiri tegak, kalau bisa menghadap ke petugas yang membaca dan kita memberikan perhatian gitu. Kalau saya sendiri kalau boleh sharing, saya lebih suka melihat posisinya siapa, Yohanes Paulus kedua kalau mendengarkan sabda. Benar-benar khusyuk, dia itu sampai menempelkan batuknya pada tongkatnya itu loh. Benar-benar khusyuk di situ ya. Beliau benar-benar mendengarkan bahwa ini yang bersabda ini benar-benar Yesus sendiri yang berkata-kata. Kira-kira sikap seperti itu yang ya nggak boleh lah kalau gereja kerap kali tidak mengatakan boleh atau tidak boleh, tapi dianjurkan gitu kan. Sikapnya yang sopan, yang layak dan pantas bagaimana kita mendengarkan. Itu sih. Tata Geraknya ada dari setiap paroki itu berbeda, itu tidak apa-apa, tidak perlu dimasalahkan. Misalnya di anak domba, kalau di Ijen itu pada saat anak domba itu berdiri. Kalau kita sudah tiba-tiba langsung glosor, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu dari tidak ada. Itu tradisi sebenarnya ya Pak, ya, karena kita ikut dari gereja Belanda. Ya. Belanda itu ada berlututnya. Kalau gereja-gereja di Eropa bagian yang kayak Prancis gitu, Spanyol itu mereka berdiri di dalam gereja itu nggak ada tempat berlutut, itu nggak ada, cuma berdiri sama duduk gitu aja, membungkuk itu. Hanya berlutut pun itu sebetulnya kita ikut tradisi Belanda. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ini wongnya banyak itu berlutut kok berdiri, ini dari gereja lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak salah Bapak Ibu, ikut aja langsung berdiri. Ya tapi yang umum kan ada di PPE tahun 2020 gitu kan. Iya. Tapi memang di situ ada kadang garis miring, bisa bisa berlutut, bisa berdiri, tidak apa-apa. Ayo sharing lagi, masih ada. Karena sikap dari gereja sendiri menanggapi banyak umat yang telat atau dengan pakai baju yang tidak pantas, kurang sopan, atau pakai sendal jepit dan pakai celana pendek, itu tanggapan dari gereja sendiri itu bagaimana ya Pak ya? Karena kita sendiri mungkin ya, kita sebagai petugas misalnya tadi mau menegur saja juga sungkan. Iya sungkan. Lalu saya sendiri misalnya nih dalam satu dari awal sampai dengan akhir melihat sebelah saya sendiri itu karena sudah tua ya Pak, maksudnya udah usia AI itu main HP terus, itu bagaimana caranya untuk
Ya, Ya. betul ya. Penting. AI kan terus anak Untuk AI. itu asisten Sekolah ya Pak. Di sekolah Ada juga tulisan ini jelas, ada gambar, gambar di ya, sandal disilang, sandal disilang, kaos pakai disilang. tank top disilang. Iya, betul. Karaoke kan juga sebenarnya sudah Pernah seringkali, itu. ya sudah Ada. seringkali ditempel di pintu masuk begitu. Katekese juga sudah sering. Pernah. Ya sekarang kembali ke pribadi. Memang ada beberapa umat yang mengatakan kurang informasi-informasi dari gereja. Mungkin salah satunya pendalaman iman itu juga hal-hal seperti itu yang praktis itu disampaikan. Itu memang ada, tetapi ya kita kembali. Ya kadang-kadang kita ngomong saja nggak diperhatikan, apalagi nggak ngomong, ya selamanya umat akan aman, biasa begitu. Tapi mungkin baik suatu saat kita sampaikan kembali ke paroki begitu. Ya, Romo, ada saatnya masukan. kita Mengingatkan. penyegaran lagi. Ya, Ayo benar. diingatkan bagaimana cara berpakaian. Kalau lewat komper itu kami ajaknya Ekaristi sumber hidupku, datang sering terlambat, pulangnya paling cepat. Nah, itu sebagai kritik-kritik gitu. Akhirnya anak-anak komper itu menyampaikan, "Mama, tadi aku nyanyi, tapi kita kok sering datangnya itu ya." Begitu. Ya sama seperti yang dikatakan Pak Rafael, mamanya jalan nggak apa-apa, masih bacaan pertama begitu. Itu seringnya dari anak-anak memang cantik tapi geli gitu mendengar hal-hal seperti itu. Tapi mungkin baik kalau ini juga disampaikan ke paroki lagi. Usul-usul yang bagus. Lalu tidak gitu ya. Akhirnya banyak sekali penyerangan-penyerangan dari gereja lain atau aliran lain yang sesama dengan kita, hampir sama gitu ya, dengan Injil gitu. Itu yang menjadikan umat Katolik itu tidak kuat menjawab gitu. Lalu banyak umat Katolik yang intinya relativisme ya, dalam artian itu tidak mengerti tentang tubuh Kristus sendiri. Bahkan sebenarnya kalau di sebelah ya, di sebelah itu adalah simbol, sedangkan kita itu kan itu Tuhan Yesus sendiri. nyata. Iya, itu nyata. Nah, itu kebanyakan dari beberapa teman itu podo ae ning gereja gitu kan. Padahal sebenarnya kita harus mencari misalnya harus ke gereja Katolik gitu kan. Itu umat yang banyak saya mengetahui demikian gitu. Itu yang mungkin ini ya. Lalu ada juga yang sekarang begitu aktif ya, mantan bos saya, orangnya sekarang jadi ketua lingkungan, yang dulu hampir saja mau pindah ke Protestan. Karena ya memang di gereja Katolik kalau kita tidak mau ikutin acara seperti ini, hanya ke gereja pulang, kita nggak mendapatkan apa-apa gitu loh. Saya terasa hampa karena nggak mendapatkan apa-apa, bahkan mungkin kalau sekarang malah kayak salam-salam gitu. Ya, mungkin kembali sosialisasi dari masing-masing lingkungan. Mungkin ya ada perlu penegasan. Memang ketua lingkungan ini harus bijaksana bijaksini ya kadang-kadang. Kadang-kadang kita juga memberi katakanlah semacam garis merah. Nek nggak hadir dalam kegiatan, kok nggak tak layani loh. Mungkin itu guyon, istilahnya guyon gitu ya. Ini hanya sebuah guyon, tapi ya semoga dengan ini juga memotivasi gitu loh, memotivasi umatnya. Oh iya, kok nek aku mati, kok nek aku duwe saat nikah sapa sing bantu, minimal umat berpikir begitu. Terus yang kedua kembali iman kita kan iman pribadi itu kan berkembang sebenarnya karena peran iman jemaat, iman bersama. Nggak ada yang iman pribadi berkembang sendiri, ya benar, nanti akan menjadi egoistis dan ya akhirnya fanatisme. Hanya memikirkan diri sendiri, jadi imannya nggak. Untuk hadir di PI Bapak Ibu sudah di atas 20 yang kemarin kami dengan Pak Yohanes ini, Pak Rafael di Yohanes Rasul itu hampir 30 yang hadir, kemudian yang
cukup banyak orang untuk mulai sadar hadir di pendalaman iman, karena informasi yang didapat memang cukup banyak, lebih daripada yang dari gereja malahan, karena memang tema-temanya itu mengena, seperti yang bulan lalu APB ya, sudah masuk, umat juga banyak yang bisa membantu, tidak dibuat kok kurang seret ya kalau di aliran PDKK itu saya kurang seret itu ya, apakah ada Pak? Sebetulnya ada kursus kitab suci itu ada. Celakat atau Iya, di kesukupan. Evangelisasi itu loh, Ya celakat biasa. Koreksi itu gitu ya. evangelisasi kita ini disebarkan ke umat. Iya. Ya, tahu. Atau mungkin paroki lebih aktif mengundang dosen siapa Iya, gitu kan betul. tentang Iya, seminar gitu. kitab suci gitu ya. Itu Biar tugasnya kita lebih pewartaan dekat. gitu kan, Benar. Ini catatan untuk kita seksi pewartaan di periode selanjutnya. iya. Berarti pembelajaran yang nggak bisa cuma 1 hari kan Pak ya? Iya, Iya, tapi berkelanjutan. berkelanjutan. Tapi gini, sebenarnya yang perlu dilakukan sebelum kita masuk dalam pembelajaran adalah kita membiasakan diri dengan membaca dulu. Karena ketika kita masuk dalam pembelajaran tapi kita tidak terbiasa, kita akan kesulitan banget untuk masuk dalam pembelajarannya. Tapi sebaliknya kalau kita sudah membaca dulu, ketika pembelajaran itu akan lebih mudah. Maksudnya gini, ketika pembelajaran maksudnya gini. Ketika dalam pembelajaran biasanya kan selalu dijelaskan tentang latar belakang penulisan. Itu fungsinya untuk kita mengetahui maksudnya apa penulis itu. Nah, kalau kita nggak membaca dulu, kita akan bingung maksudnya latar belakang apa. Tapi kalau kita sudah membaca dulu, misalkan kita sudah pernah membaca Injil Matius gitu kan. Matius yang pertama itu apa istilahnya? Silsilah gitu kan. Kalau kita nggak pernah membaca itu, kita akan kesulitan maksudnya latar belakang apa. Tapi kalau kita pernah membaca itu, kenapa kok isinya Injil Matius kok isinya silsilah tuh? Kalau Bapak Ibu baca itu bisa memetik nggak buah-buah rohaninya, Pak? Saya itu nggak bisa ya Pak. Nggak bisa. Saya orang yang susah untuk membaca sendiri. Oke. Nah, ketika seperti ini nih, saya langsung nyantol gitu Pak. Oke. Ketika baca ini maksudnya apa? Oke. Masih kayak gitu. Contohnya yang tadi ya, Matius pertama itu isinya silsilah semua. Tapi kalau kita tahu bahwa latar belakangnya Injil Matius ditulis itu untuk apa? Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Orang Yahudi itu sangat memperhatikan garis keturunan. Nah, kalau saudara-saudara kita Muslim biasanya sanad. Nah, artinya kalau kita tahu garis keturunannya Yesus siapa, itu menjadi sah bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kalau itu kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak pernah baca, tiba-tiba dijelaskan latar belakangnya, kita akan kesulitan Pak. Tapi sebaiknya kita membaca dulu, kita biasakan membaca, dari situ kita akan untuk melangkah lebih jauh, kita akan lebih paham maksudnya apa. Ya, itu tadi kita baca silsilah kering, soalnya kita bukan orang Yahudi. Sedangkan Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, Kristen Yahudi yang mau mengenal Yesus, yang mau mengikuti Yesus. Mereka membutuhkan garis keturunan untuk menjelaskan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang sah. Nah, kan kalau gitu, oh iya, ternyata Yesus ini memang keturunannya dari Daud, dari ini. Berarti dia adalah Mesias yang diwahyukan di Perjanjian Lama, gitu kan? Kalau kita tahu latar belakangnya dan tahu teksnya, nah kita makin mudah mempelajarinya. Itu sih. Nah itu kalau tadi dibandingkan dengan saudara-saudara Kristen, memang mereka lebih dekat dengan kitab suci. Tetapi kadang kali mereka kebablasan. Artinya multitafsir. Sedangkan gereja Katolik tidak ingin seperti itu. Yang satu kebablasan, yang satu malah saking ketakutannya gitu kan. Harusnya kan enggak. Harusnya tetap kita butuh yang namanya magisterium supaya apa? Toh karena kita kan kita nggak belajar kitab suci secara detail. Contoh sederhana, bahwa banyak hal dalam kitab suci kalau Bapak mereka ajaran mereka berbeda dengan kita. Mereka ada sola scriptura, di mana dikatakan bahwa
Hanya kitab suci yang menjadi tuntunan keselamatan mereka. Sedangkan kita punya apa tadi? 3 kan? Kitab suci, tradisi, kitab suci, dan magisterium. Kalau dikatakan apakah tradisi itu? Lah kitab suci dulu sebelum dituliskan kan juga tradisi. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Matius, Injil surat Paulus, dikatakan kalau Paulus mengatakan Injil, bahwa saya mewartakan Injil gitu kan, Injil Yesus Kristus. Jangan dikira Paulus itu membawa kitab suci seperti kita Injil itu yang tebal gitu, enggak. Dulu belum ada. Yang dimaksudkan Injil oleh Paulus itu adalah kabar gembira tentang kebangkitan Yesus Kristus. Lawang Injil kitab suci kita itu, Injil itu yang pertama ditulis itu malah surat-surat Paulus. Itu pun usianya 50 tahun setelah kebangkitan Yesus. Artinya sebelum itu ya berupa tradisi, diceritakan dari generasi ke generasi. Kanon kitab suci kita itu yang membuat kitab suci seperti kita sekarang yang kita punya itu ya orang Katolik, gereja Katolik. Jadi nggak usah minder Bapak Ibu dengan saudara-saudara kita kalau menyerang dalam hal itu. Wong yang nganonkan aja orang Katolik, gitu kan? Itu pun baru abad ke-5, abad tahun 400-an sekian, itu ya. Bahwa sumber iman kita memang ada sedikit perbedaan dalam hal itu ya. Satu itu tadi, yang satu kebablasan, yang satu kompeten gitu kan. Nah, hanya harusnya lebih ditingkatkan untuk itu. Bahwa iman kita memang bukan hanya melulu dari kitab suci gitu ya. Bahwa kita juga ada tradisi suci. Gitu sih Bu. Ya, lalu yang Alkitab kita ya, itu kan ada yang terjemahan ke Indonesia, hanya ke Indonesia sih. Itu yang salah, gitu loh Pak. Jadi makanya kalau kita belajar sendiri, takutnya kita tuh salah mengartikan. Suatu yang dikatakan di situ gereja, tapi di Alkitab jemaat. Nah itu kan ya akhirnya salah pikir. Lalu ada juga di Injil yang menguasai, siapa ya? Yang menguasai, tapi di situ ditulis menggagai. Nah itu kan kita akhirnya persepsinya kan berbeda. Oke, baik. Posisi kita ketika kita membaca kitab suci, kita jangan mencoba menafsirkan. Kalau menafsirkan, apa sih bedanya menafsirkan dengan merefleksikan? Kalau menafsirkan itu kita mencoba mencari tahu apa yang dimaksud penulis. Ya, sebisa mungkin mendekati apa yang dimaksud oleh penulis. Itu namanya menafsir. Kalau kita merefleksikan, teks berbicara apa untuk kita pribadi kita sendiri. Ya, jadi kalau menafsir memang mohon maaf kita pasti kita tidak punya waktu itu ada ya kita bisa belajar sendiri tapi harus hati-hati betul ya. Itu yang menafsir. Tapi kalau mau merefleksikan, kita teks ini mau berbicara apa sih? Ketika kita mau merefleksikan itu, ketika kita membaca, kita jangan lupa kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dibantu. Ini maksudnya teks ini melalui teks ini Allah mau bersabda apa dengan saya. Jadi bukan melalui teks ini penulis mau berbicara apa, nah, itu tafsir sudah. Tapi kalau melalui teks ini Allah mau berbicara apa pada saya, nah, itu artinya merefleksi. Itu perbedaannya. Jangan sampai jatuh ke tafsir itu aja. Kalau ke tafsir memang ribet Bapak Ibu. Apalagi per ayat. Aduh, itu pusing. Jangan per ayat. Nggak bisa dikutip per ayat begitu saja. Nggak bisa. Kalau ingin lebih mendalami memang keuskupan itu menyediakan Bapak Ibu. Itu untuk umum. Ya, itu untuk umum, siapa saja boleh, baik itu biarawati, kemudian umat atau anggota PI di Widya Bakti. Iya, di Widya Bakti itu waktunya kalau tidak salah 3 bulan, seminggu sekali. Dan kalau kita lalu selesai, kita akan dapat sertifikat khusus kita suci. Itu kalau ingin lebih mendalami ya, itu memang dikhususkan seperti itu. Materinya sangat banyak, jadi kita bisa lebih mendalami lagi, jadi bisa jadi pemandu lagi malah. Iya, penting ini. Tapi ya
sudah lumayan berkembang sih keuskupan kayak anak-anak juga sudah banyak cara sih. Setiap anak-anak itu juga harus membaca yang lewat KKS dan si kelas kitab suci itu juga sudah luar biasa. Banyak bahkan Betul, itulah maksudnya PI ini. Iya. supaya ketagihan. Iya. Kami serahkan ke Ya, baik. Ketua. Baik, terima kasih untuk pencerahannya kepada kami semua, menambahkan ilmu untuk kami semua, untuk Makaria, Pak Toyo, dan juga Pak Rafael. Dan kita akan menutup dengan doa sebagai ya internalisasi dari apa yang sudah kita dengarkan bersama. Saya membuka dengan doa permohonan. Sekiranya ada doa permohonan yang lain dipersilahkan. Nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, karena pada malam hari ini kami sungguh dapat bertambah ilmu untuk hal-hal yang berkaitan dengan katolisitas kami, terutama tentang Ekaristi dan terlebih lagi tentang Sabda Tuhan yang telah Engkau curahkan kepada kami semua lewat bacaan-bacaan Ekaristi. Kiranya kami dapat memaknai semua itu sebagai bekal untuk perjuangan hidup kami di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang sangat merindukan dan sangat haus akan sabda-sabda-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mencerahkan hati mereka, mencurahkan Roh Kudus-Mu akan membimbing hati dan pikiran mereka, supaya mereka semakin hari semakin memahami Engkau melalui sabda-sabda-Mu yang tertuang dalam kitab suci. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini mengenalkan kami semua di rumah Santo Lukas guna memberikan hal-hal yang berguna mengenalkan semua bagian kesehatan kami, rezeki dan kehidupan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau tahu apa yang tidak kami ucapkan dan juga apa yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya Engkau menyempurnakan dengan kasih-Mu yang agung. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Albertus Petrapani, doakanlah kami. Santo Lukas, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. terima kasih. Satu keuskupan itu. Ya. Tidak ada sambungannya dengan di namanya beda. Nanti Pak Ya, ini untuk kita keuskupan. Kalau paroki kan kami 3 bulan sekali. Nah, sekarang supaya anak-anak juga lebih luas, kami semakin mengadakan. Bisa kami kan ini. Kecantikan Katolik tuh bisa pindah keyakinan itu karena memang dia kan nggak tahu gitu. Katoliknya itu awal
Katolikan, maksudnya Tuhan Yesus memang mendirikan gereja yang oh kayak gitu kan. Nah itu ketika kita nggak tahu Pak, kita jadinya tuh mengharuskan oh iya benar karena banyak sekali kan teman-teman lain itu pelayanannya yang sangat luar biasa dengan pencintaan. Ya. Maksudnya kita Besok latihan KOR di gereja pukul 19. Kemudian hari Sabtunya kembali kita rutin rosario di rumah Bu Hari. Mbak Tere, terima kasih. Oh ya, Kamu dulu terima kasih. Terima kasih. Pak, ini Iya. Kok dikacangi? Pak, ini rumahnya Pak ya? ya saya ini rumahnya. Lihat kayaknya. Ya Pak. Tapi jalan kecil kamu. Kan